Kenapa banyak orang saat ini tidak suka dengan Jokowi? Karena politik Jokowi luar biasa. Orang luar pun tidak suka dengan politik Jokowi. Ya, saat dia memerintah banyak kebijakan-kebijakan dia yang berseberangan dengan pihak luar. Bahkan saat dia memerintah pun dia sulit dikendalikan oleh partai pengusungnya. Bahkan saat terakhir dia memerintah, apa yang terjadi? Kandidat yang diusung oleh partai pengusungnya bukan itu yang dia inginkan. Dia menginginkan orang yang diusung partai pengusungnya hanya sebatas capres. Tetapi sebatas cawapres. Yang menjadi capres adalah Prabowo. Partai itu tidak terima. Mereka merasa bahwa mereka adalah partai besar, punya kemampuan besar, kenapa harus jadi cawapres? Capres lah, katanya kan gitu. Tapi sudah tahu juga, partai itu juga ngotot, dan seorang Jokowi juga orangnya juga ngotot. Maka dia ngotot, yang akan menggantikan dia, keinginan dia itu Bapak Prabowo. Dukungan terhadap Prabowo itu adalah pukulan keras bagi partai pengusungnya 2 periode itu. Berjalannya waktu, menanglah Prabowo Gibran. Ya, tapi sebelum kemenangan itu, begitu tahu bahwa Prabowo menggandeng Gibran, mereka mencoba berusaha menggagalkan melalui MK 90, tak jebol. Naikkan lagi Fufufafa, tak jebol juga. Akhirnya menang. Ya, akhirnya menang. Nah, setelah menang, naikkan lagi takutnya nanti Prabowo tidak bisa menjalankan fungsinya, dalam artian mereka tidak berani bilang Prabowo sudah tua, ya, dan akan digantikan oleh Gibran sebagai wapres yang akan naik, ya. Mereka godoklah itu, ya, seakan-akan mereka lebih tahu hidup orang itu seperti apa. Tua bukan berarti duluan mati, ya. Muda bukan berarti dia yang terakhir mati. Semua atas kuasa Tuhan. Jadi jangan menilai kalau Bapak Prabowo tua, dia pasti duluan. Tapi bukan berarti saya mengatakan Gibran yang duluan. Enggak. Terserah yang di atas. Jadi jangan menilai seperti itu. Ya. Kemudian keluarlah juga kasus ijazah palsu. Memang ijazah ini sudah lama dipersoalkan. Nah, sekarang digas lagi ijazah palsu. Karena apa? Karena ada di balik sana, di belahan dunia sana, ada sekretaris jenderal, sekjen partai yang lagi disidang kasus suap 5 tahun lalu. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Ya, nanti kita ikutilah dulu proses persidangan daripada Hasto, sekjen PDIP itu. Apakah itu politisasi, kriminalisasi, atau yang murni itu adalah kejahatan. Ya, nanti akan dibuktikan di persidangan. Oke, jadi ada unsur mengalihkan perhatian. Keluarlah ya ijazah palsu, dipaksakan. Anehnya, begitu Bapak Jokowi melaporkan, ya, mereka bilang bahwa yang mereka sebut ijazah palsu itu adalah ijazah yang diupload di media sosial itu. Bahwa yang salah itu bukan mereka, tapi si Sandi Utama. Nah, udah mulai bergetar mereka itu, ya kan. Nah, berjalannya proses ijazah palsu karena Bapak Jokowi sudah melapor. Ada desas-desus, keluarlah lagi pernyataan para purnawirawan jenderal. Dan para purnawirawan ini adalah pendukungnya capres yang kalah itu. Ya, sudah jelas itu. Ada rekam jejaknya, ya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa mereka berani
terhadap Jokowi. Karena waktu Jokowi memerintah, Jokowi tidak pernah menegur, bahkan melaporkan mereka yang menghina dia, merendahkan dia, ya. Karena apa? Dia merasa dia adalah presiden untuk semua. Jadi sebagai seorang presiden tidaklah elok kalau dia mempidanakan rakyatnya sendiri, ya. Jadi kebencian kepada Jokowi ini karena apa? Karena dia yang mendukung Prabowo. Sebenarnya Bapak Prabowo ini tidak banyak yang suka. Tidak banyak yang suka Bapak Prabowo. Siapa mereka? Mereka ya yang sampai hari ini ya bersikeras bahwa Bapak Prabowo adalah pelanggar HAM, terlebih di kasus 98, kasus penculikan, ya. Terlepas itu bisa dibuktikan atau tidak, tapi sampai hari ini mereka menganggap bahwa Bapak Presiden Prabowo adalah pelaku pelanggaran HAM, penculikan di tahun 98 itu. Ya. Maka ketika Bapak Prabowo mencalonkan diri sekian kali, 2 kali dan 1 kali jadi cawapres, kalah. Di terakhir dia menang, Bapak Prabowo sadar bahwa kemenangan dia tak terlepas dari dukungan Bapak Jokowi. Dan orang-orang yang tidak senang dengan Bapak Prabowo melimpahkan kekesalannya kepada Bapak Jokowi. Karena dukungan Bapak Jokowi, Bapak Prabowo menang. Ya. Kolaborasi Bapak Prabowo dan Jokowi itulah yang memenangkan beliau. Ya. Sesungguhnya ketika Bapak Jokowi menjadikan Bapak Prabowo menjadi menterinya ya dengan jabatan Menhan, ya, sudah banyak yang tidak suka dengan Bapak Jokowi. Lawan politiknya. Bahkan orang yang satu kubu dengan dia banyak yang tidak suka. Ya. Nah, kemudian ketidaksukaan terhadap Prabowo ini mereka tidak berani menyampaikan itu. Mereka tidak berani. Mereka hanya berani ingin menggusur, melengsarkan Gibran. Ya. Bagaimana caranya? Salah satu, kalau nggak jatuhkan bapaknya, jatuhkan anaknya. Hufafa tidak bisa. Sekarang mainkan di bapaknya lagi, ijazah palsu. Seorang ahli digital forensik katanya, sama ahli telematika, ya, mereka membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu, tapi dari barang palsu, ya, dari foto ijazah yang ada di media sosial. Itu kan sudah jelas itu palsu. Yang asli hanya satu dipegang Bapak Jokowi, ya. Jadi kemudian para purnawirawan ini yang tadi menyatakan sikap untuk melengsarkan Gibran. Sudah jelas-jelas purnawirawan ini pendukungnya siapa? Capres yang kalah itu. Ya. Kenapa Gibran? Mereka tidak berani kepada Prabowo. Ingat, yang menjadikan Gibran wakil presiden itu adalah Bapak Prabowo. Dia yang memilih wakilnya karena kan akan menjadi tim kerja. Dan tidak ada juga yang berani, ya, tidak ada juga yang berani mengusulkan secara langsung bahwa harus ini yang jadi calon Bapak. Ya, mereka hanya mengusulkan ini. Bapak pilih siapa yang cocok jadi calon wapresnya Bapak. Maka Bapak Prabowo pilih Gibran. Ya, jadi kalau ada kesalahan yang disebut MK 90 itu bukan salahnya Gibran. Itu bukannya salahnya Jokowi. Ya tanyalah kepada Bapak Prabowo yang melamar Gibran menjadi wakil presiden beliau. Ya, dan salahkanlah rakyat yang 98% itu yang memilih mereka. Ya, jangan salahkan Jokowi. Terus terang, saya tidak persoalan mau gimana itu Jokowi, tidak, tapi tidak logika, tidak fair. Ya, tidak fair kalau hanya menyalahkan Jokowi dan Gibran. Salahkanlah Prabowo. Berani enggak kalian salahkan Prabowo?